Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, modul 4, materi kas dan setara kas, akan mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 4. Yang pertama ada Nabila Ayu Lestari, yang kedua ada Nabila Syahla, yang ketiga ada M. Akmal Murtado, yang keempat adalah Sifana Ramadhani, yang kelima ada Abdul Mugis, yang keenam ada Tania Marvita. Selanjutnya akan dibacakan prosedur audit. Dipersilakan. Prosedur audit yang pertama itu ada uji ketaatan. Yang pertama itu tentukan sampel bukti-bukti pengeluaran dan penerimaan kas atau bank yang akan diperiksa untuk meyakinkan keabsahan transaksi dan minta tanda tangan atau paraf pejabat-pejabat yang berwenang. Dan untuk indeksnya itu ada di TOC2 dan TOC4. Untuk bukti pengeluaran dan penerimaan kas bank terhadap tanda tangan atau paraf pejabat yang berwenang. Untuk TOC2 untuk bukti banknya itu ada di bukti bank masuk yang ada di halaman 68 sampai dengan 76. Dan untuk TOC4 itu merupakan bukti transaksi bukti pengeluaran bank yang ada di halaman 104 sampai dengan 113. Dan uji ketaatan yang kedua, yakinkan bahwa apakah semua dokumen-dokumen yang dipertanggungjawabkan sudah lengkap dan distempel lunas untuk menghindari bukti-bukti tersebut dipakai berulang-ulang. Dan untuk indeks buktinya itu ada di TOC2 dan TOC4, yang dimana semua dokumen-dokumen dapat dipertanggungjawabkan karena sudah lengkap dan distempel lunas. Karena untuk buktinya ada di indeks TOC2 dan TOC4, yang dimana semua bukti penerimaan dan pengeluaran sudah dimasukkan ke dalam pencatatan buku besar dan rekening koran bank. Yang selanjutnya ada uji kewajaran kas. Yang pertama, siapkan schedule utama dari kas dan setara kas. Untuk buktinya ada di indeks C, yang dimana untuk schedule utama kas dan setara kas, untuk indeksnya ada di C, yang dimana pada indeks C sudah dibuat schedule terdapat terhadap kas dan setara kas. Yang kedua, uji kewajaran kas itu lakukan perhitungan kas atau cash count secara mendadak dan serentak untuk semua jenis kas yang ada di perusahaan, serta dibuatkan berita acara pemeriksaan. Dan buktinya itu ada di indeks C1 dan C2, yang dimana untuk C1 dan C2 itu sudah dilakukan pencatatan secara mendadak dan serentak. Buktinya ada di indeks C1 dan C2 karena sudah dibuat berita acara pemeriksaan. Untuk C1 dibuat berita acara pemeriksaan untuk kas besar, dan itu buktinya ada di halaman 123. Dan untuk C2 itu terdapat dibuatkan bukti berita acara pemeriksaannya untuk kas kecil, dan buktinya itu ada di halaman 124. Yang ketiga, selanjutnya, untuk uji kewajaran kas, yakinkan bahwa buku kas telah ditutup per tanggal pemeriksaan dan semua bukti pengeluaran dan penerimaan telah dibukukan. Itu indeks buktinya itu ada di C1 dan C2, yang dimana bahwa buku kasnya telah ditutup per tanggal pemeriksaan yang sudah dilaksanakan di indeks C dan C2, yang dimana keduanya sudah ditutup per tanggal 5 Januari 2019. Yang kelima, apabila perhitungan kas dilakukan sesudah tanggal neraca, lakukanlah prosedur penarikan mundur atau trade back ke tanggal neraca. Dan bila dilakukan sebelum tanggal neraca, lakukanlah penarikan maju atau trace forward ke tanggal neraca. Bukti indeksnya itu ada di C1. Keenam, bandingkan saldo buku besar dengan saldo perhitungan kas setelah prosedur penarikan per tanggal neraca. Bukti indeksnya itu ada di C1 juga. Yang ketujuh, periksa penjumlahan atau voting atau cross-voting lembaran buku kas secara uji petik. Perhatikan pemindahan saldo pada lembaran tersebut ke lembaran berikutnya. Indeksnya ini sudah dilakukan. Yang
terdapat di buku 1 halaman 52 dan 92, yang dimana di buku kas ini sudah diuji pertanggal transaksinya. Yang kedelapan, jika kas kecil menggunakan sistem dana tetap atau impress fund system, teliti apakah sudah ada pertanggungjawaban dari dana tetap sebelum diadakan pengisian kembali. Indeksnya ini juga sudah dilakukan, yang terdapat di buku 1 halaman 124, yang dimana menurut peraturan perusahaan, apabila terjadi selisih saldo kas akan menjadi tanggung jawab kasir, di mana kasir di sini itu atas nama saudari Sabrina. Yang ke-9, pastikan apabila ada kas yang dalam mata uang asing telah dikonversikan ke dalam kurs yang benar pertanggal neraca. Ini indeksnya itu tidak dilakukan. Yang ke-10, buat daftar koreksi yang diperlukan. Indeksnya itu terdapat di C. Selanjutnya, yang ke-11, buat kesimpulan dan komentar hasil pemeriksaan kas yang perlu diketahui oleh para partner, serta saran kepada pihak manajemen yang juga merupakan salah satu penilaian terhadap mutu audit Anda. Indeksnya itu C. Selanjutnya yang bank, prosedur audit yang pertama, lakukan prosedur konfirmasi untuk semua akun bank yang masih aktif maupun yang sudah tidak aktif. Itu indeksnya ada di CC3 dan CC4. Selanjutnya, minta dari klien hasil rekonsiliasi bank dan periksa kebenaran rekonsiliasi tersebut meliputi pencocokan saldo dengan saldo buku besar bank, pemeriksaan cek giro yang masih beredar atau outstanding check queue, dan setoran dalam perjalanan atau deposit in transit. Itu indeksnya sudah dilakukan. Itu ada di halaman 129. Dari 128 sampai dengan 129. Selanjutnya yang ketiga, yakinkan bahwa saldo bank yang dalam mata uang asing telah dikonversi yang telah dikonversikan ke dalam kurs yang benar pertanggal neraca. Itu indeksnya sudah dilakukan, ada di halaman 125. Yang keempat, yakinkan bahwa setiap pembukuan dan penutupan rekening bank mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang. Mintalah informasi mengapa perlu dibuka rekening baru maupun alasan dari penutupan rekening. Indeksnya tidak dilakukan karena kurangnya informasi dari pihak klien. Yang keenam, untuk rekening yang sudah tidak aktif, mintalah penjelasan dari klien dan sarankan untuk ditutup saja. Indeksnya tidak dilakukan. Yang ketujuh, ini yakinkan bahwa semua rekening di bank merupakan rekening atas nama perusahaan, bukan perorangan. Indeksnya ini sudah dilakukan, ada di buku 1 halaman 129 dan 130, di mana di sana terdapat rekening koran Bank CAB pada PT Sugus dan rekening koran Bank Lopo pada PT Sugus. Yang kedelapan, perhatikan apakah ada kelebihan saldo di bank yang tidak digunakan dalam waktu singkat dan sarankan sebaiknya didepositkan untuk mendapatkan tingkat bunga yang lebih tinggi. Indeksnya ini sudah dilakukan, itu ada di buku 1 halaman 123 di bagian ikhtisar buku besar. Yang kesembilan, periksa pendebitan dan pengkreditan yang ada dalam jurnal dan dibukukan ke buku besar. Pemeriksaan ini meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, lakukan vouching bukti kas masuk atau cash receipt voucher dan bukti kas keluar atau cash disbursement voucher untuk bulan Januari, Juli, dan Desember. Apakah penerimaan kas atau cek atau giro telah didukung kwitansi dan slip setoran bank untuk dikeliringkan? Apakah setiap pengeluaran mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang dan didukung oleh dokumen yang diperlukan, misalnya permintaan pembelian atau purchase requisition, pesanan pembelian atau purchase order, laporan penerimaan barang atau receiving report,
surat jalan atau delivery order dari pemasok, dan faktur atau invoice. Yang kedua, lakukan uji penerimaan dalam buku cek atau giro dengan bukti kas masuk yang didukung slip setoran bank telah dijurnal dengan benar. Yang ketiga, jumlah yang tercantum dalam bukti kas keluar didukung oleh dokumen pendukung lainnya telah dicocokkan dengan jumlah giro yang dibayarkan. Indeksnya ini ada di TOC 2. Selanjutnya nomor 10, apakah ada hal-hal yang perlu diungkapkan dalam surat pernyataan Client's Representation Letter, dan catat hal-hal yang perlu diberikan dalam saran-saran perbaikan kepada pihak manajemen dalam surat manajemen atau manajemen letter. Indeksnya itu ada di C. Yang ke-11, buat kesimpulan dan komentar hasil pemeriksaan bank yang perlu diketahui oleh para partner. Indeksnya itu ada di C. Bisa dilihat indeks C, yang dimana pada indeks C terdapat catatan pemeriksaan terhadap hasil pemeriksaan fisik. Selanjutnya itu investasi jangka jangka pendek. Yang pertama, siapkan skedul utama dari investasi jangka pendek, yaitu skedul utama dari investasi jangka pendek terbukti ada di indeks D, yang dimana pada indeks D sudah dibuatkan skedul utama, dan untuk acuan bukti terhadap investasi jangka pendek ada di halaman 125. Yang kedua itu, lakukan konfirmasi atas investasi yang dipegang oleh pihak lain apabila digunakan sebagai jaminan oleh pihak bank atau diakuisisi oleh pihak broker atau pialang. Indeksnya itu tidak ada indeks karena tidak ada bukti. Yang ketiga, minta catatan kurs harga pasar pada tanggal neraca untuk saham dan bandingkan dengan harga belinya. Itu tidak ada indeks. Yang keempat, periksa transaksi mutasi, penambahan dan pengurangan, melihat bukti pembelian dan penjualan, serta apakah telah mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang. Itu indeksnya sudah dilakukan. Yang kelima, lakukan verifikasi atas dividen, tunai atau saham, dan penerimaan bunga deposito. Itu indeksnya sudah dilakukan. Yang keenam, lakukan pengecekan pencatatan investasi apakah sudah sesuai dengan ketentuan standar akuntansi yang berlaku. Itu indeksnya sudah dilakukan. Yang ketujuh, perhatikan klasifikasi dari setara bahwa investasi tersebut segera akan jatuh tempo dalam 3 bulan atau kurang dari tanggal perolehannya, termasuk sebagai kelompok setara kas dan tidak dijadikan sebagai jaminan jika lebih dari 3 bulan, termasuk investasi jangka pendek. Indeksnya ada di C. Selanjutnya ada kas dan setara kas. Kas besar indeksnya ada di C1, per kliennya tanggal 31 Desember 2018 sebesar 3 juta, terdapat selisih 11.900.000, per auditnya 14.900.000. Kas besar indeksnya ada di C2, per kliennya 2 juta, tidak ada selisih, per auditnya tetap 2 juta. Bank CAB indeksnya ada di C3, per kliennya 5.849.910. Terdapat selisih 10.731.500 dan 3.190.000, per auditnya 13.391.410. Selanjutnya ada Bank Lopo, indeksnya ada di C4, sebesar per kliennya sebesar 36.640.414. Terdapat selisih 3.802.226 dan 3.350.000, per auditnya ada sebesar 37.092.640. Selanjutnya ada catatan pemeriksaan. Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik atas kas besar dan kecil ditemukan. 1. Pada kas kecil ditemukan selisih kekurangan sebesar 200.000. Yang kedua, terdapat penerimaan yang belum dibukukan yang terdiri dari A. Bank CAB nomor MZC 0152 atas nama PT Merdeka sebesar 10 juta. B. Bank NIB nomor NKLK 126 atas nama PT Wahana sebesar 1.500.000. Yang ketiga, C.
Bank IIB nomor LOJH 1576 atas nama PT Zera sebesar 400.000. Terdapat selisih perhitungan fisik uang kas sebesar 8 juta yang merupakan A. Uang milik PT Pelita sebesar 6 juta, B. Penerimaan dari PT Delita tanggal 9 Januari yang belum dicatat oleh kasir sebesar 2 juta. Selanjutnya berita acara pemeriksaan uang kas besar. Nama perusahaan PT Sugus dilakukan pada 5 Januari 2019. Pemegang kas saudari Sabrina. A. Sisa uang kas menurut buku kas. 1. Sisa menurut buku kas pada tanggal 5 Januari 2019 sebesar 3 juta. Dapat dilihat pada buku 1 di halaman 124 pada tabel buku kas besar dari saudari Olivia. Yang kedua, untuk mutasi tidak diisi karena tidak ada akuntansi yang dicatat. Yang ketiga, sisa buku kas pada tanggal 5 Januari 2019 sebesar 3 juta. Yang keempat dan 5 tidak diisi sehingga jumlah sisa uang kas menurut buku kas sebesar 3 juta. Selanjutnya ada uang dalam kas. Uang dalam kas ini terdiri dari uang tunai dan uang logam. Untuk uang kertas dan uang logam. Untuk uang kertas dapat dilihat di buku 1 halaman 123. Tinggal dikalikan perpecahan menurut informasi dan dijumlahkan. Untuk uang logam dapat dilihat di buku 1 halaman 123, tinggal dikalikan dan dijumlahkan. Jumlah uang tunai sebesar 11 juta rupiah. Untuk surat berharga sebesar 11.900.000. Dapat dilihat di buku 1 halaman 123, yaitu giro dari langganan yang sudah diterima oleh saudari Patricia tetapi belum di-store ke bank, yaitu dari Bank CAB sebesar 10 juta, Bank NIB sebesar 1.500.000, Bank IIB sebesar 400.000. Totalnya menjadi 11.900.000. Jumlah uang dalam kas sebesar 22 juta. Selisih uang kas kelebihan sebesar 19.900.000. Selanjutnya C2. C2 ini bisa kita lihat untuk informasinya di buku 1 halaman 124. Dan untuk pengerjaannya ini terdapat di buku 2 halaman 85. Nama perusahaan PT Sugus dibuka pada tanggal 5 Januari 2019. Pemegang kasnya ini saudari Sabrina. Yang A, sisa uang kas menurut buku kas. Sisa menurut buku kas pada tanggal 31 Desember 2018 ini sebesar 2 juta. 2 juta ini karena menggunakan sistem dana tetap yang terdapat, bisa kita lihat terdapat di buku 1 halaman 22 atau bisa dilihat di neraca saldo halaman 15. Nah, karena 2 juta ini masuk ke dana tetap, sehingga jumlahnya ini tidak akan berubah karena menggunakan si dana tetapnya. Yang kedua, mutasi dari tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 5 Januari 2019. Jumlah debit dan jumlah kreditnya ini 0. Karena tidak ada informasi yang menggunakan si dana tetap. Jadi sehingga jumlah mutasinya itu untuk di debit dan di kredit itu 0. Yang ketiga, sisa buku kas pada tanggal 31 Desember 2018, jumlahnya itu 2 juta sehingga. Yang keempat, pemasukan yang belum dibukukan itu tidak ada informasi sehingga RP0. Kelima, pengeluaran yang belum dibukukan juga sama, tidak ada informasi jadi RP0. Sehingga jumlah sisa uang kas menurut buku kas kecil sebesar 2 juta rupiah. Yang B, uang dalam kas ini bisa kita lihat di halaman 124. Jadi yang uang tunai, yang uang kertas ini bisa kita lihat juga, bisa kita samain. Jadi tinggal kita masukkan. Yang pertama kan ada 12 lembar, berarti 12 lembar dikali 50.000. 18 lembar dikali 20.000, 23 lembar dikali 10.000, 65 lembar dikali 5.000.
Sehingga total akhir untuk uang kertas ini sebesar 1.515.000. Yang untuk uang logam juga sama. 13 keping dikali 1.000, 4 keping dikali 500 rupiah. Sehingga totalnya ini untuk uang logam ini sebesar 15.000. Jadi jumlah uang tunai dari uang kertas dan uang logam sebesar 1.530.000. Yang kedua ada surat-surat berharga. Surat-surat berharga ini tidak ada informasinya, jadi RP0. Yang ketiga ada lain-lain atau bond yang belum diperhitungkan ini yang bisa dilihat juga di halaman 124 yang petty cash. Yang petty cash voucher. Kan jadi ini ada 5 voucher yang belum di reimburse. Mulai dari yang PVC 025 sampai PCV 002 ini. Jadi semuanya jumlahnya PVC 025 sampai 002 itu dijumlah sehingga jumlah akhirnya itu 270.000. Jadi jumlah uang dalam kas sebesar 1.800.000 yang didapat dari 1.530 ditambah 270.000. Sehingga selisih uang kasnya ini terdapat kekurangan sebesar 200.000 rupiah. Selanjutnya di CAB. Di CAB ini untuk buktinya ini ada buku bank CAB dan rekening koran CAB, dan ada juga di bawahnya itu ada buku besar Bank Lopo dan rekening koran Bank Lopo. Dan untuk hal tersebut, untuk transaksi akhirnya itu antara buku bank dan buku bank besar dan rekening koran itu tidak balance dikarenakan adanya kesalahan pencatatan yang dilakukan oleh perusahaan maupun bank yang menjadikan saldo akhir dari buku bank dan rekening koran mengalami perbedaan. Dan perbedaan yang terjadi pada setiap transaksi akan diperbaiki melalui rekonsiliasi bank yang ada pada C31 dan C41. Di mana untuk CAB, untuk bank CAB, buku besar banknya dan rekening koran bank CAB ada di buku 1 halaman 128 dan 129. Untuk Bank Lopo, buku besar banknya ada di buku 1 halaman 126 dan untuk rekening korannya ada di buku 1 halaman 130. Hal lainnya juga terdapat ada bukti bahwa ada di halaman 124 di bagian yang paling bawah, di mana pada bank pada bulan Desember 2018 klaim masih belum membuat rekonsiliasi bank, sehingga saldo bank per 31 Desember 2018 berdasarkan dari saldo buku bank perusahaan yang terlampir. Dan hal tersebut yang menjadikan buku hasil akhir dari buku besar bank dan rekening koran mengalami perbedaan. Selanjutnya itu C3.1 yaitu rekonsiliasi bank CAB. Rekonsiliasi bank itu membandingkan antara saldo rekening koran dan menurut pembukuan. Apakah saldonya sama atau tidak? Di sini bisa dilihat di mana rekening koran sudah dicatat tetapi di pembukuan belum dicatat atau sebaliknya. Di sini ada saldo menurut rekening koran. Menurut rekening koran dilihat pada rekening koran Bank CAB buku 1 halaman 129, yaitu saldo akhirnya itu di 28 Desember untuk Bank CAB berdasarkan rekening koran yaitu 4.391.410. Selanjutnya di saldo menurut pembukuan bisa dilihat pada buku besar Bank CAB di buku 1 halaman 128, bisa dilihat di saldo akhir 28 Desember itu 5.849.910. Ternyata pada rekening koran dan saldo menurut pembukuan ada selisih saldo antar rekening koran dan saldo pembukuan, yaitu tidak sama untuk keduanya. Di sini kita bisa lihat saldo menurut pembukuan dengan rekening koran dapat dilihat dari rekening koran tanggal 3 Desember, yaitu tarikan clearingnya itu 101.100.
Lalu pada buku bank CAB di tanggal 3 Desember yaitu 100 juta 110.000 yang dimana angkanya itu mirip antara pembukuan dan rekening koran, yaitu terdapat selisih sebesar 990.000. Selisih kurang di pembukuan PT Subus karena yang benar yang ada di bank yang menurut pencatatan rekening koran. Selisih dicatat, dikoreksi, kurang catat sebagai pengurang karena kelebihan pencatatan di rekening koran dapat menulis kurang catat untuk mengurangi sebesar 990. Jadi di sini di saldo menurut pembukuan dikuranginya itu koreksi kurang catat sebesar 990. Selanjutnya itu di rekening koran ada transaksi di tanggal 14 Desember yaitu KU masuk PT Lestari yang dimana belum dilakukan pencatatan oleh perusahaan karena dilihat dalam buku bank CAB pada tanggal 14 Desember tidak ada pencatatan sebesar 10.600.000 yang keterangannya itu KU PT Lestari. Karena belum dicatat di pembukuan perusahaan, dimasukkan ke dalam penerimaan piutang yang nantinya akan menjadi penambahan pada penerimaan piutang sebesar 10.600.000 pada saldo menurut pembukuan, yaitu ditambah pada penerimaan piutang sebesar 10.600.000. Selanjutnya bisa dilihat pada rekening koran di tanggal 28 Desember terdapat tolakan clearing sebesar 2.200.000 yang artinya terdapat pencairan giro tetapi ditolak karena bisa terjadi karena saldo tidak cukup atau hal lainnya. Jadi dilakukan rekonsiliasi bank sebagai pengurangan perusahaan karena sebelumnya perusahaan sudah mencatat ditulis dengan biliat giro kosong sebesar 2.200.000 yaitu pada saldo menurut pembukuan BG kosong sebesar 2.200.000 yaitu pengurangan. Karena di rekening koran juga terdapat jasa giro sebesar 156.500 dan administrasi bank sebesar 25.000. Jadi jasa gironya itu masuk di penambahan, sedangkan administrasi bank itu masuk di pengurangan. Selanjutnya itu kita lakukan penjumlahan saldo menurut pembukuan, yaitu saldo menurut pembukuan sebesar 5.849.910 ditambah jumlah penambahan yaitu 10.756.500 dikurangi jumlah pengurangan sebesar 3.215.000, yaitu saldo yang benarnya itu 13.391.410. Selanjutnya di rekening koran bisa dilihat di buku 1 Bank CAB halaman 28. Di sini bisa dilihat data mana saja yang sudah dicatat tetapi belum ada di pencatatan rekening koran di banknya. Di sini bisa dilihat penyebabnya itu ada perbedaan dari selisih antar buku bank dan rekening koran. Di buku bank tanggal 28 Desember terdapat setoran tunai dari kas besar sebesar 20 juta yang ternyata belum muncul di rekening koran karena sudah disetor oleh bagian kasir ke bank. Ternyata setoran itu sudah dilakukan tetapi belum muncul di rekening koran, berarti setoran tersebut masih dalam proses. Jadi di saldo menurut rekening koran itu setoran dalam perjalanan itu sebesar 20 juta itu di penambahan. Selanjutnya itu di buku bank pada tanggal 26 Desember terdapat biliet giro yang dikeluarkan oleh PT Caraka untuk membayar hutang sebesar 11 juta, tetapi di rekening koran belum muncul karena PT Caraka belum mengclearing biliet giro tersebut. Di rekonsiliasi bank, biliet giro itu masih beredar menjadi pengurang di rekonsiliasi biliet giro itu masih beredar menjadi pengurang di rekonsiliasi bank sebesar 11 juta. Jadi BG yang masih beredar itu ada 11 juta masuk di pengurangan. Lalu kita jumlahin saldo menurut rekening koran sebesar 4.391.410 ditambah 20 juta dikurangi 11 juta. Jadi saldo yang benarnya itu 13.391.410. Jadi untuk saldo menurut rekening koran dan saldo menurut pembukuan, saldo yang benarnya itu sudah sama. Jadi yang benar ini menjadi saldo kas akan
dipakai untuk peraudit di tahun 2018. Selanjutnya dibuat selisih untuk saldo menurut pembukuan, yaitu membuat jurnal penyesuaian untuk saldo pembukuan di sebelah kanan untuk pembukuan karena saldo rekening koran itu dibuat oleh pihak bank. Jadi untuk jurnal penyesuaian itu dibuat sama kita jadi di saldo menurut pembukuan, sedangkan kalau saldo menurut rekening koran itu dibuatnya oleh pihak bank. Selanjutnya ini C3. C3 ini jurnal penyesuaian dari transaksi yang ada di C31. Catatan pemeriksaan yang pertama, yang berdasarkan hasil pemeriksaan fisik atas kas besar dan kas kecil yang ditemukan. Yang pertama, terjadi kurang catat atas pembayaran utang kepada PT Berkat tanggal 2 Desember 2018 BKK nomor 001 yang seharusnya sebesar 101.100.000 dicatat sebesar 100.110.000. Jurnalnya usaha didebit sebesar 990.000, Bank CAB dikredit sebesar 990.000. Untuk penjelasannya ini, kenapa mendebit utang usaha dan mengkredit Bank CAB ini? Karena kurang catat, jadinya itu dia masuknya ke kredit untuk Bank CAB. Yang nomor 2, perusahaan belum mencatat atas penerimaan dari PT Lestari. Jurnalnya ini Bank CAB sebesar 10.600.000 di debit dan di kreditnya piutang usaha sebesar 10.600.000. Untuk penjelasannya ini, kenapa mendebit Bank CAB dan mengkredit piutang usaha? Karena seharusnya itu kan kita sudah mencatat penerimaan dari PT Lestari sebesar 10 juta. Terus otomatis piutangnya itu jadi berkurang, jadi dia di sebelah kredit. Yang ketiga, satu, bilet gironya itu yang diterima dari pelanggan ternyata kosong. Kalau bilet gironya itu kosong, berarti seharusnya itu kita belum menerima uangnya. Jadi piutang usahanya itu akan muncul kembali, berarti di sisi debit, dan untuk Bank CAB-nya itu akan berkurang, sehingga dia ditaruhnya itu di sisi kredit. Jadi untuk jurnalnya itu, penjurnalannya, piutang usaha sebesar 2.200.000 di debit, Bank CAB sebesar 2.200.000 di kredit. Keempat, perusahaan belum mencatat biaya administrasi dan jasa giro. Untuk jurnalnya, biaya administrasi bank sebesar 25.000 di debit, Bank CAB sebesar 131.000 di debit, dan pendapatan lain ini masuk ini ke pendapatan jasa giro sebesar 156.500 di kredit. Selanjutnya C4.1 untuk sub-supporting schedule Bank Oppo. Jadi di sini tuh kita akan membandingkan saldo yang ada di rekening koran dengan saldo yang menurut pembukuan yang dibuat oleh PT Subus. Yang pertama kita lihat saldo menurut rekening koran. Jadi saldo menurut rekening koran ini bisa kita lihat di saldo akhir rekening koran Bank Oppo di buku 1 halaman 130, yaitu sebesar 5.092.640. Lalu untuk bagian penambah dan pengurangnya bisa kita lihat dari buku 1 halaman 126, yaitu buku Bank Oppo. Jadi ada beberapa transaksi yang sudah dicatat tetapi belum muncul di rekening koran. Di antaranya yaitu tanggal 26 Desember. Di sini ada clearing tagihan PT Nuansa yaitu sebesar 30.500.000, tetapi belum ada di rekening koran. Maka akan kita buat sebagai setoran dalam perjalanan sebagai penambah sebesar 30.500.000. Lalu pada buku Bank Oppo pada tanggal 28 Desember ini ada setoran tunai dari kas besar yaitu sebesar 2 juta. Ini juga belum masuk ke dalam tanggal 17 Desember di buku Bank Oppo ada pembayaran utang PT Elang dengan bilet giro nomor 1564 yaitu sebesar 2 juta.
Tetapi oleh PT Elang ini belum dikeliringkan sehingga belum muncul di rekening koran. Maka akan kita masukkan sebagai bilet giro PT Elang sebesar 2 juta. Selanjutnya, tanggal 21 Desember ada pembayaran utang PT Caraka sebesar 5.500.000. Sama seperti PT Elang, PT Caraka ini juga belum mengkliringkan giro tersebut. Maka akan kita tulis lagi bilet giro PT Caraka sebesar 5.500.000 sebagai pengurang. Lalu setelah dilakukan perhitungan, maka didapat saldo yang benar menurut rekening koran itu sebesar 30.092.640. Lalu selanjutnya, saldo menurut pembukuan. Saldo menurut pembukuan ini bisa kita lihat di saldo akhir pada buku Bank Lopo di buku 1 halaman 127, yaitu dengan nominal 36.640.414. Lalu untuk bagian penambah dan pengurangnya ini bisa kita lihat di rekening koran Bank Lopo halaman 130. Jadi di rekening koran tanggal 24 Desember ini ada setoran clearing sebesar 3.750.000, tetapi ternyata di buku bank ini belum dicatat. Maka akan kita jadikan penerimaan piutang untuk dijadikan penambah sebesar 3.750.000. Lalu selanjutnya di rekening koran Bank Lopo juga terdapat biaya cek atau giro pada tanggal 24 Desember sebesar 18.000 dan jasa giro tanggal 27 Desember sebesar 75.226 dan biaya admin pada tanggal 27 Desember sebesar 5.000. Jadi untuk jasa giro ini akan kita masukkan ke bagian penambahan sebesar 75.226 dan untuk biaya cek atau biaya giro ini akan dimasukkan ke dalam bagian pengurangan sebesar 18.000 dan biaya admin akan dimasukkan ke bagian pengurangan sebesar 5.000. Selanjutnya ada tolakan clearing di rekening koran Bank Lopo pada tanggal 28 Desember sebesar 3.350.000. Maka kalau ada tolakan clearing, maka akan ada bilet giro kosong yang akan dijadikan pengurang. Lalu setelah dilakukan perhitungan dari penambahan dan pengurangan, didapatlah saldo yang benar sebesar 37.092.640. Jadi saldo menurut rekening koran dan menurut pembukuan Bank Lopo sudah betul atau sama, yaitu sebesar 37.092.640. Selanjutnya itu C4 yaitu catatan pemeriksaan. Berdasarkan hasil pemeriksaan atas kas besar dan kas kecil, yang pertama itu perusahaan belum mencatat atas penerimaan piutang. Yaitu selanjutnya Bank Lopo itu di debit sebesar 3.750.000, piutang usaha dikredit sebesar 3.750.000. Yang kedua itu perusahaan belum mencatat biaya administrasi, biaya cek dan giro, dan jasa giro. Biaya administrasi bank didebit sebesar 5.000, biaya cek dan giro didebit sebesar 18.000. Pendapatan lain-lain dikredit sebesar 75.226.000. Selisihnya itu akan dimasukkan di Bank Lopo sebesar 52.226.000. Yang ketiga itu perusahaan belum mencatat BG yang ditolak. Yaitu debitnya itu piutang usaha sebesar 3.350.000, kreditnya itu Bank Lopo sebesar 3.350.000. Selanjutnya setelah selesai akan dimasukkan saldo-saldo audit kas kecil, kas besar pada Bank CAB dan Bank Lopo. Lalu kita masukkan ke kertas kerja kas secara kas pada indeks C. Selanjutnya indeks CC3 yaitu konfirmasi
pihak bank, konfirmasi Bank CAB. Sebelumnya PT Sugus itu mempunyai 2 rekening, yaitu Bank CAB dan Bank Palopo. Nah, PT Sugus mengirimkan surat konfirmasi bank kepada Bank CAB untuk melaporkan catatan menunjukkan saldo atau kredit debit untuk laporannya. Nah, di sini poin pertama, PT Bank CAB mengirimkan laporan, kami melaporkan bahwa pada tanggal 31 Desember 2018, catatan kami menunjukkan saldo kredit atau debit untuk itu sejumlah Rp4.391.410 dari rekening koran di halaman 120 di rekening koran di halaman 129. Itu tingkat bunganya 9%. Lalu untuk 1 miliar itu didapat dari halaman 125. Itu 1 miliar berdapat dari yaitu deposito bank. Deposito bank sebesar 30 USD. Jika dikonversikan itu senilai 1 miliar rupiah. Dengan deposito itu 5,5%. Terus untuk yang USD sebesar 1,4%. Berikut di samping itu adalah contoh dari konfirmasi kepada pihak bank. Jadi PT Sugus melakukan konfirmasi pihak bank untuk melaporkan laporannya. Selanjutnya untuk CC4. Selanjutnya untuk CC4 ini konfirmasi Bank Palopo. Ini sama. Jadi PT Sugus ini mengirimkan konfirmasi bank kepada Bank Palopo untuk memeriksa pembukaan tahunan dan laporannya. Nah, di sini pertama di rekening korannya ada di halaman 130. Itu sejumlah Rp592.640.25. Itu tingkat bunganya 5% dari rekening koran. Lanjut untuk indeks yang D. Indeks yang D, tolong dikebawahi untuk pembahasannya. Berdasarkan hasil pemeriksaan atas investasi jangka pendek, investasi saham yang berasal dari PT Garam dan PT Gudang, yang dimana PT Garam membeli saham sebanyak 10.000 lembar dan PT Gudang membeli saham sebesar 20.000 lembar dengan harga per 31 Desember pada PT Garam sebesar 10.200 dan PT Gudang sebesar Rp8.375. Tetapi perusahaan belum melakukan pencatatan penyesuaian atas investasi saham yang ada pada PT Garam. Jadi yang pertama itu sebelum melakukan penyesuaian itu PT Garam membeli sebanyak saham 10.000 lembar, itu harganya 10.000. Jadi di total itu 100 juta. Untuk PT Gudang membeli sebanyak 20.000 lembar, itu harga awalnya 8.500. Jadi harga perolehan itu sebesar Rp170.000. Nah, untuk nilai akhir tahun melakukan penyesuaian, jadi harga saham itu berubah. Untuk yang PT Garam sebesar 10.200. Jadi nilai akhir tahunnya 102 juta. Didapat dari 10.000 lembar saham dikali 10.200. Selanjutnya untuk PT Gudang membeli 20.000 lembar, nilai akhir tahunnya berubah menjadi Rp8.375 dikali menjadi Rp167.500. Nah, untuk selisihnya itu sebesar Rp2 juta untuk PT Garam, untuk PT Gudang sebesar Rp2.500.000 minus Rp2.500.000. Selanjutnya dikurangin jadi totalnya minus Rp500.000 di kredit. Untuk jurnalnya itu rugi penurunan nilai investasi di debit sebesar Rp500.000, investasi pada saham sebesar Rp500 di kredit. Next, dia ke atas. Nah, untuk deposito berjangka, data per klien
31 Desember 2018 itu per auditnya tidak ada keterangan. Terus untuk yang investasi pada saham itu sebagai pengurang tadi Rp500.000. Jadi untuk per audit investasi jangka panjang investasi pada saham sebesar Rp264.500. Selanjutnya ada TOC 2, yang dimana uji transaksi penerimaan bank. Yang dimana transaksi TOC 2 ini merupakan pencatatan terhadap bukti bank masuk yang ada di halaman 68 sampai 76 di buku 1. Di sini untuk kelengkapan dokumen pendukung sampai dengan kebenaran posting itu checklist semua dikarenakan benar adanya karena hal tersebut ada di transaksi yang ada di buku 1 halaman 68 sampai 76 yang terhadap bukti bank masuk. Next. Pada TOC 4 itu merupakan uji transaksi pengeluaran bank, yang dimana bukti-buktinya ini terdapat di bukti pengeluaran bank. Dan untuk TOC 4 ini pada kelengkapan dokumen pendukung, kebenaran perhitungan matematis, otorisasi, kebenaran nomor akun, sampai dengan kebenaran posting, itu checklist semua karena benar adanya. Bisa terbukti benar adanya karena ada di buku 1 halaman 104 sampai 113 yang dimana di dalamnya terkait terhadap transaksi bukti pengeluaran bank tentang kelengkapan dokumen pendukung, kebenaran perhitungan matematis, otorisasi, kebenaran nomor akun, dan kebenaran posting. Sekian pemaparan materi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.